Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Evi dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Teman-teman kelas 4, tidak terasa kita sudah memasuki tema 1, subtema 3. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung pada teks lisan. Kemudian, kita akan membuat peta pikiran gagasan pokok dan pendukung pada teks lisan. Nah, sebelum memulai untuk mengidentifikasi, Ibu akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai paragraf. Teman-teman, paragraf dibagi menjadi 3. Ada deduktif, induktif, dan juga campuran. Namun, kali ini Ibu hanya akan membahas mengenai paragraf deduktif dan induktif. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya, betul. Gagasan pokok adalah ide utama dalam paragraf atau hal penting yang sedang dibahas dalam paragraf. Lalu, ada di mana gagasan pokok dalam paragraf induktif dan deduktif? Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, sehingga gagasan pokoknya pun ada di awal paragraf. Dan yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf, sehingga gagasan pokoknya pun ada di akhir paragraf. Jadi, jika kalian menemukan gagasan pokok yang di awal paragraf, maka itu dinamakan paragraf deduktif. Tapi, apabila setelah membaca, kalian menemukan gagasan pokoknya ada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Kita lanjut ke contoh mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, dengarkan dengan seksama ya teks lisan berikut. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai buku tematik, silakan buka bukunya halaman 99. Terdapat teks paragraf yang berjudul Keragaman Budaya Tegal. Namun, dengarkan juga ya, Ibu akan membacakan setiap paragraf dari teks tersebut. Dengarkan dengan seksama. Paragraf 1. Siapa yang tidak mengenal warteg atau warung Tegal? Warung Tegal merupakan sebuah rumah makan sederhana yang biasanya didirikan oleh masyarakat yang berasal dari wilayah Tegal, Jawa Tengah. Selain warteg, kota Tegal memiliki banyak pesona yang sayang untuk dilewatkan. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kota yang memiliki keunikan tersendiri di wilayah Jawa Tengah. Tegal tidak hanya terkenal dengan wisata alamnya yang mempesona, serta kulinernya yang khas. Akan tetapi, Tegal juga terkenal dengan perkembangan industri yang semakin maju. Bahkan kini Tegal dijuluki sebagai negeri Jepang yang terselip di Jawa Tengah. Nah, itu merupakan paragraf ke-1. Teman-teman, ada yang sudah menemukan apa gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam paragraf 1? Ya, betul. Dalam paragraf 1, gagasan pokoknya yaitu mengenai Kota Tegal. Lalu, apa gagasan pendukungnya? Ya, kita tulis dalam peta pikiran. Nah, gagasan pokoknya kita tulis Kota Tegal karena membahas mengenai Kota Tegal. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu mengenai keunikan yang terdapat di Kota Tegal. Tadi disebutkan ada beberapa hal keunikan mengenai Kota Tegal. Kita lanjutkan ke paragraf 2. Untuk teman-teman, boleh sambil diisi buku tematiknya ya. Dengarkan dengan seksama. Paragraf 2. Sebagai salah satu kota dengan beragam budaya, Tegal memiliki beragam jenis budaya serta kreativitas. Ragam budaya dan kreativitas ini seringkali dikenalkan kepada para wisatawan melalui pegelaran budaya unggulan, seperti festival dolanan anak, egrang, beledungan, sintren, pertunjukan tari tradisional, serta wayang santri.
Nah, itu adalah paragraf kedua. Ayo, siapa yang sudah menemukan gagasan pokoknya? Ya, betul. Gagasan pokoknya yaitu mengenai beragam jenis budaya yang ada di Kota Tegal. Ayo kita tuliskan dalam peta pikiran. Nah, gagasan pokoknya kita tulis ragam jenis budaya Kota Tegal. Kemudian gagasan pendukungnya tadi sudah disebutkan ada beberapa jenis budaya di Kota Tegal. Pertama, Festival Dolanan Anak, egrang, beledungan, sintren, pertunjukan tari tradisional, serta wayang santri. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Dengarkan dengan seksama. Paragraf 3. Bupati Tegal saat ini, yaitu Entu Susmono, mengajak warga Tegal untuk tetap hidup berdampingan dengan damai dalam keragaman. Ia juga mengatakan bahwa keragaman budaya merupakan sebuah modal besar bagi bangsa yang memiliki keragaman. Selain kerukunan, Bupati Tegal juga mengajak warga untuk turut serta melestarikan budaya Tegal dan juga budaya bangsa Indonesia. Oke, ada yang sudah menemukan gagasan pokoknya? Yuk kita tuliskan langsung dalam peta pikiran. Nah, untuk gagasan pokok paragraf ketiga, Bupati Tegal mengajak warga hidup rukun serta melestarikan budaya Tegal dan budaya Indonesia. Kemudian gagasan pendukungnya, keragaman budaya merupakan sebuah modal besar bagi bangsa. Ada yang masih ingat? Gagasan pokok yang pertama termasuk induktif atau deduktif ya? Ya, betul. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu deduktif. Untuk yang kedua pun deduktif. Sedangkan gagasan pokok yang ketiga terdapat di akhir kalimat paragraf sehingga disebut dengan induktif. Dapat dipahami? Yang pertama deduktif karena di awal paragraf kedua pun deduktif, sedangkan yang ketiga induktif. Gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Nah, sebagai latihan, teman-teman silahkan kerjakan buku tematik halaman 92. Untuk yang belum memiliki buku, Ibu akan membagikannya melalui PDF. Oke, sekian pembahasan kita hari ini mengenai gagasan pokok dan pendukung pada teks lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.